bukan sebuah negara kecil yang baru saja merdeka, hancur karena konflik dan berdiri di tengah reruntuhan sejarah yang penuh luka. Tapi di dasar lautnya tersimpan harta karun yang bisa menyelamatkan masa depannya. Gas alam dan minyak bumi bernilai miliaran dolar. Tapi harta karun itu ternyata tidak bisa mereka nikmati begitu saja, karena ada satu negara kuat di selatan yang sudah lebih dulu mengincar kekayaan itu dan rela melakukan apapun demi mempertahankan kepentingannya, termasuk memata-matai negara kecil itu sendiri. Welcome back to Action Channel, dan inilah kisah nyata tentang konflik energi, penyadapan intelijen, dan pertarungan diplomasi di laut dalam. Konflik migas Timor Leste versus Australia di celah timur. Tahun 2002, dunia menyambut lahirnya negara baru di Asia Tenggara, Timor Leste atau Timur Timur. Negara kecil ini baru saja resmi merdeka setelah ratusan tahun dijajah. Pertama oleh Portugis, lalu dikuasai oleh Indonesia sejak tahun 1975. Tapi kemerdekaan itu mahal harganya. 80% infrastruktur hancur, ekonomi lumpuh, dan 70% rakyat hidup di bawah garis kemiskinan. Harapan mereka cuma satu, sumber daya alam, khususnya cadangan migas yang sangat besar di kawasan celah timur. Celah Timur adalah wilayah laut yang terletak antara Timor Leste dan Australia. Di bawah dasar lautnya terdapat ladang gas raksasa seperti Bayu Undan dan Greater Sunrise yang bernilai lebih dari 50 miliar dolar Amerika Serikat. Masalahnya, siapa yang berhak atas kawasan ini? Menurut Hukum Laut Internasional atau UNCLOS, wilayah laut seharusnya dibagi berdasarkan garis tengah atau median line. Jika ini diterapkan, ladang gas minyak seperti Greater Sunrise seharusnya berada di wilayah Timor Leste. Namun, Australia punya pendapat lain. Dua bulan sebelum Timor Leste merdeka, tepatnya pada Maret 2002, Australia secara sepihak menarik diri dari Airbridge Hukum Laut Internasional. Artinya, sengketa perbatasan tidak bisa lagi dibawa ke pengadilan internasional. Langkah ini bukan kebetulan. Australia tahu bahwa jika perbatasan laut ditentukan secara hukum, mereka bisa kehilangan kontrol atas ladang migas yang sudah mereka eksplorasi sejak era tahun 1980-an bersama Indonesia lewat Timor Gap Treaty. Australia ingin menjaga keuntungannya meski harus bermain di luar sistem hukum internasional. Pada tahun 2013, sebuah berita mengejutkan dunia. Australia melalui badan intelijennya menyadap perundingan kabinet Timor Leste tahun 2004 saat mereka sedang menegosiasikan perjanjian migas bernama CMITS. Yang lebih mengerikan, penyadapan itu dilakukan dengan menyamar sebagai pekerja bantuan, lalu memasang alat sadap di dalam gedung pemerintahan Timor Leste. Dengan informasi rahasia ini, Australia bisa mengetahui posisi tawar Timor Leste dan memaksakan kesepakatan yang tidak adil. Kemudian seorang whistleblower bernama Witness K akhirnya membongkar skandal ini. Lalu ia dihukum oleh pemerintah Australia karena membocorkan rahasia negara. Skandal ini mempermalukan Australia di mata internasional. Timor Leste tak tinggal diam. Dengan dukungan pengacara internasional dan komunitas global, mereka menuntut agar perjanjian CMITS dibatalkan dan perbatasan laut dinegosiasikan ulang secara adil. Lalu pada tahun 2016, mereka akhirnya berhasil membawa kasus ini ke proses mediasi paksa di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebuah langkah diplomatik yang sangat langka dan berani. Hasilnya pada tahun 2018, Australia dan Timor Leste menandatangani perjanjian perbatasan maritim permanen. Berdasarkan garis median, sebagian besar ladang migas termasuk Greater Sunrise resmi masuk wilayah Timor Leste. Sebuah kemenangan diplomatik yang luar biasa. David akhirnya mengalahkan Goliat. Perjuangan belum selesai. Timor Leste ingin membangun pabrik pengolahan gas di daratan mereka untuk menciptakan lapangan kerja dan membangun ekonomi nasional. Namun investor dan Australia menilai lebih efisien jika gas diproses di Darwin, Australia Utara.
Kini Timor Leste dihadapkan pada pilihan sulit, mengejar kedaulatan penuh atas sumber dayanya atau kompromi demi kelangsungan proyek ekonomi. Proyek kereta Sunrise pun kini masih belum berjalan optimal, dan Timor Leste masih bergantung pada pendapatan migas dari ladang Bayu Undan yang mulai menurun. Konflik Jawa Timur mengajarkan kita bahwa dalam geopolitik sumber daya bukanlah hanya soal ekonomi, tapi juga alat negosiasi, simbol kedaulatan dan bahkan medan pertarungan antar negara. Australia menunjukkan wajah kekuatan regional yang siap bermain keras demi kepentingannya. Sementara Timor Leste menunjukkan bahwa negara kecil sekalipun dengan diplomasi, kesabaran dan strategi bisa menantang dominasi negara besar. Tapi tantangannya belum selesai. Pertanyaannya sekarang, apakah kekayaan migas ini akan benar-benar membebaskan rakyat Timor Leste dari kemiskinan, atau justru menciptakan ketergantungan baru terhadap investor asing? Apa pendapat kalian soal konflik ini? Apakah Timor Leste benar-benar menang atau hanya diberi sebagian kecil dari kue besar yang harus menjadi milik mereka? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Dan jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ke Akson Channel. Kita akan terus kupas geopolitik dari sudut yang jarang dibahas. Thanks for watching and see you. Bye-bye. Gusti maringi jodoh sing ngerti, asane dihianati lan pengen urip tentrem. Yen kowe gelem nyekel tanganku, aku janji ora bakal baleni loro sing lawas. Yen kowe percaya marang tresnoku, kita iso ngadepi kabeh ujian bareng-bareng.